Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bajili dengan NIM 1C 019 Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan hasil praktikum hidrogeologi pada acara pumping test. Oke, adapun tabel of content dari apa yang akan saya sampaikan diantaranya ada yang pertama tujuan praktikumnya, kemudian hasil dan pembahasan. Di sana ada dua metode, yaitu metode Jacob dan metode Thais. Tiga ada kesimpulan, dan keempat ada daftar pustaka. Adapun tujuan praktikum acara 5 hidrogeologi tentang pumping test adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui perbedaan konstan test dan recovery test. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui komponen untuk mencari nilai transmisivitas pada metode test. Tiga, praktikan dapat mengidentifikasi jenis aquifer yang diperoleh berdasarkan nilai storativitasnya. Adapun hasil pembahasannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data yang kita peroleh dari asisten praktikum, ada soal di mana sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q atau Q per meter kubik per hari selama waktu pemompaan ini. Pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dalam satuan meter dari sumur pompa, diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2. Dua tabel yang ini. Hitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tampung atau S dari akuifer tersebut dengan metode Cooper-Jacob. Jika diketahui tebal akuifer tekan atau D-nya adalah 15 meter, hitung nilai konduktivitas hidrolis K dari akuifer tersebut. Oke, ada beberapa data yang kita dapat atau yang kita ketahui. Oke, yang kita ketahui adalah ada T0 dengan nilai 0,1. T0 ini kita dapat dari hasil kurvanya. Nah, ini kurva yang saya buat dengan menggunakan Excel berdasarkan data yang sudah diberikan di tabel 3.1 dan 3.2. Caranya itu kedua tabel tersebut dalam satuan menit dan second waktu, dan jaraknya ini di blok, kemudian dibuat kurva atau chart, akan diperoleh garis data penurunan muka air tanah, kemudian disetting dengan nilai minimum dan maksimum pada nilai aksis X dan aksis Y-nya ini sedemikian rupa. Kemudian ada juga dengan diaktifkan untuk yang nilai dengan yang garis X-nya ini ada perhitungan logaritmiknya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Berikut data penurunan air tanahnya. Dan ini ada trendline yang menunjukkan dominansinya ya, secara umumnya dari data pengukuran data penurunan muka air tanah ini. Dari kurva tersebut diperoleh T0-nya atau nilai awalnya itu di 0,1. Yang ini untuk nilai 0 nilai Y-nya ini dimulai dari 0,2, dan ini untuk nilai 0-nya. Dan T0 ini 0,1. Kemudian S1-nya ini saya ngambil titiknya ini yang 0, dari rentan. Untuk S-nya ini saya ambil dari rentan nilai 1 hingga 10. Dan nilai terkecilnya itu ada S1. Di sini kalau dilihat dari Excel-nya ini, datanya ini kan kelihatan tuh titiknya di angka berapa. Ini di angka 230, dan S2-nya ini 0,6. Ini nanti S2 dikurangi S1 hingga kemudian dapat delta S-nya itu 0,370. Oke, berikut ini Q dan R ini diketahui dari soal, D-nya juga sama. Kemudian yang ditanyakan adalah transmisivitas dan storativitas dan konduktivitas hidrolik. Kemudian berikut penyelesaiannya, di mana untuk transmisivitas ini rumusnya 2,3 dikali Q dibagi 4 pi dikali delta S, di mana 2,3 dikali nilai Q-nya kita dapatkan dari soal
1081,16, kemudian 4 dibagi 4pi dikali 0,37 atau apa tadi, delta S kita dapatkan dari kurva, dan untuk pi-nya saya menggunakan 3,14, maka diperoleh hasil 535,8 untuk transmisivitasnya. Dan untuk storativitasnya di sini ada rumusnya ini 2,25 dikali T dan T0 dikali T0 dibagi R kuadrat atau jarak di kuadrat, jarak kuadratnya itu. Kemudian untuk nilai T-nya ini transmisivitas kita dapat dari jawaban sebelumnya dikali T0, T0-nya kita dapat di kurva 0,1. Kemudian R-nya dari soal dikuadratkan maka diperoleh hasil 0,03171. Maka berdasarkan nilai S tersebut, nilai S ini maka tergolong berdasarkan nilai storativitasnya ini tergolong pada akuifer bocor. Kemudian pertanyaan selanjutnya, konduktivitas hidrolisnya dengan rumus K transmisivitas dibagi D itu apa ya tadi, ketebalan ya, tebal akuifer tekan. Transmisivitas dibagi tebal akuifer tekan. Transmisivitasnya yang di atas, kemudian D-nya tadi diketahui, diperoleh nilai 35,672. Kemudian selanjutnya ada permasalahan mengenai metode phase. Di sini sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q 1026,32 meter kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan berjarak R sama dengan 57,89 meter dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 1. Itu nilai transmisivitas T dan koefisien tampung atau S dari akuifer tersebut dengan metode phase. Berikut tabelnya menunjukkan waktu dan jarak. Ya, waktu T dan S-nya. Kemudian berikut penyelesaian yang saya lakukan. Di sini yang pertama ini kita membuat terlebih dahulu kurvanya. Kurva penurunan muka air tanah ini menggunakan software Excel. Caranya yaitu tabel ini diblok yang angkanya saja dari 0 hingga ke menit ke 180 dan meter ke 4683 itu diblok, kemudian disajikan dalam chart. Mari diperoleh kurva sebagai tabel sebagai berikut, yang ini, yang transparan ini ya. Kemudian tabel ini ditimpa pada kurva baku phase menggunakan software ketiga atau software editing, baik itu menggunakan Corel ataupun AI atau apapun itu. Tujuannya agar menimpa kurva penurunan muka air tanah, tabel kurva penurunan muka air tanah dengan kurva baku phase bisa dicocokkan dengan kurva baku phase ini ya, seperti itulah. Kemudian dari tabel ini dapat diperoleh nilai WU-nya ini untuk yang pertama ini yang sebelah kanan ini. Pertama dicocokkan antara kurva penurunan muka air tanah ini dengan nilai-nilainya ini dicocokkan dengan apa nih? Kurva penurunan muka air tanah ini dicocokkan dengan kurva baku phase. Nah, seperti yang kita tahu di sini ada 0,01. Di sini untuk yang kurva baku phase ini ada 0,01, sedangkan punya kita ini yang dibuat di Excel ini hitungan awalnya kan di 0,1. Nah, itu kita sesuaikan hingga sama. Jika sudah, kemudian dipilih match point-nya. Ini kan dari tabel Excel ini sudah cocok dengan kurva baku phase-nya. Kemudian kita pilih salah satu titik atau match point-nya. Di sini saya menggunakan titik yang ketiga ini dengan nilai di sini ada 3250 atau sebagai nilai WU-nya, dengan nilai seper U-nya ini 7. Kemudian pindah ke yang selanjutnya.
Nah, dari titik-titik ini dicocokkan dengan bentuk kurvanya, kurva baku Theiss, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, nanti jika pada saat penelitian diperoleh bentuk nilai titik-titik membentuk suatu kurva, nah itu dicocokkan juga dengan kurva baku Theiss. Nah, untuk yang ini, untuk praktikum kali ini diperoleh titik-titik sebagai berikut. Kemudian untuk nilai S-nya ini, nilai S ini didapatkan dari titik terendah, titik tertinggi dikurangi dengan titik terendah, di mana titik tertingginya di sini ada 4,863. Nah, ini titik tertingginya. Dengan titik terendahnya itu ada 2,968. Nah, itu dikurangi maka didapatkan hasil 1,985 sekian. Kemudian untuk nilai T-nya itu berdasarkan T titik awal 5 detik di sini saya dapatkan 5 detik. Kemudian tapi di sini karena hitungannya ini hari, maka si detik ini nilai detik ini diubah ke hari, di mana 5 dibagi 8.000 sekian lah. Saya lupa. Itulah. Oke. Maka uraiannya diketahui Q-nya ini 1026,32 meter kubik per hari. WU-nya ini 3,250, seper U-nya ini 7, R-nya 57,89 meter, S-nya 1,895 dengan T 0,000578 hari. Ditanyakan transmisivitas dan storativitasnya. Oke, rumusnya sebagai berikut. T-nya ini untuk metode Theiss, Q dikali WU dibagi 4 pi dikali waktunya. Jarak ya. S. Q-nya kita dapatkan, WU-nya kita dapatkan di kurva awal 3,250. Kemudian S-nya ini yang tadi S2 min S1 diperoleh sekian. Maka kemudian dilakukan matematis, dikali kemudian dibagi. Maka didapatkan hasil 140,14. Dan untuk nilai storativitasnya 4 dikali transmisivitas dikali T waktu dibagi R jarak kuadrat dikali apa ya istilahnya, seper U. Oke. Waktu ketika pemompaan dimulai kalau tidak salah. Ya itu, waktu ketika pemompaan dimulai. Oke, 4 dikali transmisivitasnya berikutnya sama nilainya yang di perhitungan sebelumnya. Waktunya ini ada yang 5 detik dibagi detik dalam satu hari, sekitar 82 sekian. Nah, itu kemudian didapatkan hasilnya matematis dikali atas dikali, bawah dikali, kemudian atas dengan bawah dibagi, diperoleh hasilnya 0,000138. Berdasarkan nilai storativitasnya 0, sekian ini, nilai storativitas sekian ini tergolong dalam akuifer tertekan. Oke, kesimpulan yang didapat dari praktikum hidrogeologi kali ini ada sebagai berikut berdasarkan tujuan praktikumnya. Yang pertama, constant rate test merupakan pengukuran parameter arahnya horizontal dan diperlukan beberapa sumber pengamat di sekitar sumur uji. Sedangkan untuk recovery test merupakan uji pemulihan kedudukan muka air tanah setelah dipompa hingga sebelum dipompa. Kedua, untuk mencari nilai transmisivitas pada metode Theiss diperlukan data debit constant atau Q, kemudian data drag down atau WU, dan waktu sejak pemompaan dimulai. Ini ya, Q, WU, dan S. Untuk 4 dan P-nya ini sebuah konstanta. Kemudian untuk suatu aquifer dapat diketahui jenisnya dengan melihat nilai storativitasnya. Jika S-nya 0,01 sampai dengan 0,0001 merupakan aquifer tertekan. Jika S-nya ini 0,1 sampai dengan 0,3 ini merupakan aquifer bebas. Dan jika S-nya 0,001 merupakan aquifer bocor. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Seluruhnya berikutlah daftar pustaka yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.